Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari terakhir di dalam minggu yang berjalan ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kita. Jadi kalau ditanya, lo emang gak ada masalah ya? Kok hidup lo kayaknya santai-santai amat? Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup. Tapi kita tetap kuat, sama-sama bilang sama saya tetap kuat. Amin. Itu sebabnya orang percaya hidupnya bukan karena melihat. Orang percaya hidupnya karena percaya. Percaya akan apa? Percaya akan janji Tuhan. Percaya akan apa? Percaya bahwa masih ada jalan keluar bersama Tuhan. Percaya akan apa? Percaya bahwa sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, saya tetap percaya Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk mereka-rekakan yang baik. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun sampai hari ini kita masih dipercayakan Tuhan punya masalah, punya pergumulan hidup, punya tantangan hidup. Justru itu membuat kita semakin hari semakin bergantung sama Tuhan. Semakin hari semakin minta pertolongan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber jalan keluar buat setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk bagikan kembali agar banyak umat Tuhan juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima setiap hari. Haleluya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya setiap hari kami perlu dituntun, diarahkan, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Berbicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus dimanapun kami berada. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-36 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 36 ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab. Sama-sama bilang sama saya harus bekerja. Amin. Kenapa kita bekerja? Nanti kita akan lihat seterusnya ya. Dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala sesuatu, segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan memperlengkapi Bezalel dan Aholiab, dan Alkitab mencatat demikian harus bekerja. Siapa yang harus bekerja? Orang-orang yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga setiap kita menyadari saya ada di muka bumi ini bukan hanya untuk memenuhi kuota manusia di muka bumi saudaraku, tetapi ada yang harus kita lakukan. Sama-sama bilang sama saya, ada yang harus saya lakukan dan ada yang harus saya kerjakan. Ayat 2. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap orang yang diperlengkapi, setiap orang yang dikaruniai, kata firman Tuhan, segala macam keahlian, segala macam pengertian dalam segala sesuatu, bahkan hatinya ditanam oleh Tuhan supaya tergerak untuk datang melakukan pekerjaan itu, maka dia harus buat sesuatu. Ya, tujuannya sederhana, supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Siapapun kita punya karunia. Siapapun kita punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang diberikan 5,
Ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Bukan soal berapa banyak karunia talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan soal berapa banyak keahlian, ya kan, pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau pakai? Apakah kita mau gunakan? Apakah kita mau fungsikan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Ini yang penting. Nah, masalahnya ada banyak orang mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain sehingga tidak lagi berfungsi. Saya emang gak sama seperti dia, dia lebih dari saya, dia begini. Padahal Tuhan kasih sesuatu juga yang unik dalam hidupnya. Tetapi karena mulai membanding-bandingkan, akhirnya kita nggak mulai lakukan sesuatu. Waktu kita hanya kita habiskan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, saya nggak bisa lebih dari dia. Oh, saya nggak bisa buat apa yang dia buat dia. Saya nggak bisa kerjakan apa yang dia kerjakan. Stop membanding-bandingkan dirimu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mulai hari ini, ayo lakukan sesuatu, karena saya percaya Tuhan telah menanam di hati saudara dan saya keahlian, pengertian untuk buat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Mungkin beda-beda. Karena itu kita tubuh Kristus saling menguatkan. Kita tubuh Kristus saling bergandengan tangan. Coba lihat dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang dikenal sebagai 5 jawatan, ya kan? Ada nabi, rasul, pemberita Injil, gembala maupun pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tujuannya Tuhan berikan terlebih dahulu 5 jawatan ini buat hamba-hambanya, sehingga setiap orang yang mendapati 5 jawatan ini dapat memperlengkapi lagi orang-orang kudus, tujuannya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya keunikan, punya karunia, punya talenta yang harus kita kembangkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Apapun itu, engkau bisa nyanyi, suaramu bagus, engkau tahu nada, engkau bisa menyanyi buat Tuhan. Engkau bisa main musik, ayo mainkan musik untuk menyembah Tuhan. Iya kan, engkau bisa mengajar, apapun yang kita bisa lakukan buat untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dalam Roma 11 ayat 36 firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo pakai apa yang bisa kita lakukan, pakai apa yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun itu, pakai, karena kita diberikan itu, kita dipercayakan hal tersebut untuk kita gunakan buat pekerjaan Tuhan. Bukan untuk seenak-enaknya kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga terus kita mendapat memperlengkapi tubuh Kristus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak, saya mendorong setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada mendengarkan renungan hari ini. Ayo, Tuhan mau pakai hidupmu, stop menangisi masalahmu, stop menangisi pergumulanmu. Setiap orang punya masalah, punya pergumulan. Tetapi di dalam segala sesuatu, mau kita punya masalah kah, kita punya pergumulan kah, kita tetap masih bisa berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan untuk kedatangan Kristus kali yang kedua di muka bumi ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa keberadaan kami bukan hanya sekedar memenuhi kuota manusia di muka bumi ini, tetapi keberadaan kami ada fungsi, ada guna untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memperlengkapi pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena itu hamba berdoa dimanapun umatmu berada mendengarkan renungan saat ini, dalam nama Yesus,
Tuhan tolong kami yang sudah dipercayakan keahlian, karunia, talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Biarlah kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk itulah kami ada. Semua Tuhan titipkan untuk kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Gerakkan hati mereka, sadarkan hidup mereka untuk tetap terus mau memberi diri, memuliakan nama Tuhan dengan segala yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga bersyukur karena ada banyak orang, jiwa-jiwa disembuhkan hari ini. Kami percaya sebab firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga setiap mereka mengalami jamahan dan lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Jadilah sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan ucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah pakai segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.